Apa sih itu komisi informasi? Banyak orang yang masih ketukar antara komisi informasi dengan KPID. Ya, Iya, mungkin bisa ya. diperkenalkan diri dulu, kemudian bisa dijawab. Oke. Baik. Terima kasih Mas Denny Denny, ya, ya. Mas Denny ya. Ya, kalau memperkenalkan secara pribadi, nama saya Muhammad Khaidir. Ya, eh, komisioner, salah satu komisioner di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Kami berjumlah 5 orang untuk di tingkat provinsi. Kalau untuk di tingkat pusat itu berjumlah 7 orang. 7 orang. Bisa juga dibentuk di tingkat kabupaten kota, tapi kalau di undang-undang itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk di Kalimantan Timur belum ada. Tapi di daerah lain ada tetap. Ada komisi informasi di tingkat kabupaten dan kota. Ada 5 kalau tidak salah. Cuma tidak semua. Iya. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, cuman bedanya memang lembaga ini untuk penganggaran beda dengan KPU, Iya. dengan Bawaslu, mereka hierarki langsung nasional, artinya dibiayai oleh murni APBN. APBN. Nah, kalau kami berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Komisi Informasi itu Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pembebanannya kepada daerah, APBD ya. APBD, Oh, gitu. APBD. Makanya sekretariat kami itu sifatnya ad hoc. Karena sekretaris kami di Komisi Informasi itu adalah juga sekretaris di Diskominfo. Karena di undang-undang itu di pasal 29 di Undang-Undang 14 tahun 2008 kesekretariatan dan dukungan kesekretariatan itu dari dinas atau badan yang membidangi informasi dan komunikasi. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi pembebanannya anggarannya di daerah. Nah, sementara untuk bicara apa sih Komisi Informasi? Iya. Pertanyaannya ke sana. Komisi Informasi itu adalah lembaga mandiri. Jadi kami tidak di bawah manapun. Oh gitu. Tidak berada di bawah manapun, baik itu Diskominfo maupun di bawah gubernur pun tidak. Walaupun memang anggaran pakai anggaran di daerah. Tapi kami tetap adalah lembaga mandiri yang menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang 14 tahun 2008, membuat juknis ataupun juklak, petunjuk pelaksanaan daripada keterbukaan informasi publik, dan yang terakhir adalah menyelesaikan sengketa informasi. Sengketa informasi. Ya, jadi itu tugas fungsi pokok ya, kalau orang tupoksi. Tupoksi. Ya. Tugas pokok dan fungsi kami dari Komisi Informasi. Jadi kalau dibilang tadi Mas Denny itu sering ketukar, itu sudah biasa. Sudah biasa, hampir biasa mungkin sudah ya. Saya bingung juga kadang-kadang, bukan hanya Mas Denny mungkin. Iya, betul. Banyak masih, kepala daerah bahkan juga masih. Oh gitu. Iya, Level kepala daerah juga iya, ya? kepala daerah pun masih kadang-kadang ketukar gitu. Oh, KPI bilang. Padahal jauh beda. Kami itu KI ya, kependekan kami itu singkatan kami adalah KI, Komisi Informasi. Kalau KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Undang-undangnya pun beda. Kalau mereka undang-undang nomor berapa ya, saya lupa, yang jelas tahun 2002 kalau nggak salah. Ya. Kalau kami undang-undang 14 tahun 2008. Terus tugas fungsi yang saya bilang tadi, tugas pokok dan fungsi juga beda. Mereka yang ngurusin penyiaran, kalau kami pure mengurusi negara ini. Oh gitu. Iya, karena menyangkut warga negara yang kesulitan untuk mendapatkan informasi, tidak bisa mengakses informasi, ya di situ kamilah menjadi hakimnya. Jadi kami menyelesaikan sengketa, menyelesaikan sengketa informasi. Ya kalau dibilang bahwa kami ini juga disebut sebagai hakim, ya hakim penyelesaian sengketa dan juga mediator. Jadi proses penyelesaiannya sama kayak model pengadilan, kuasi yudisial bahasanya. Jadi pengadilan tingkat pertama, mau dibanding ada bandingnya ke PN, Petun, kasasi juga boleh, mau PK juga boleh. Nah, itu ada hak-hak hukum di situ. Karena fungsi kami adalah tadi menyelesaikan sengketa. Ketika menyelesaikan sengketa berarti kami bertindak sebagai hakim dari proses penyelesaian sengketa. Cuman yang perlu dipahami ini masih juga kadang-kadang selain kami terbolak-balik antara KPI dengan KI tadi, ada juga kadang-kadang karena kami ini disebut Komisi Informasi dikira 108.
emergency call. Emergency call. Jadi dikira nanya alamat sama kami, ya kan? Nanya orang hilang sama kami. Ya nanya apa aja katanya sama kami. Dikira Komisi Informasi gudangnya informasi, padahal beda. Yang saya bilang tadi kan kami hanya fungsi kami menjalankan undang-undang, membuat juknis dan juklak dan menyelesaikan sengketa informasi. Itu banyak yang begitu. Tapi biasalah, biar enggak apa-apa lah. Itu mungkin promosi gratis ya, walaupun agak sedikit diplesetkan, dikira kita gudangnya informasi. Menarik sekali. Yang saya tadi ini sebelum kita masuk ke tema kita hari hak untuk tahu, saya pengen tahu dulu sih proses dari awal atau begini. Sebenarnya yang ingin diketahui warga atau saya pribadi juga, apa aja sih hak yang didapatkan warga negara ini terkait keterbukaan informasi itu tadi? Apakah khusus lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta juga termasuk? Bagaimana? Baik. Jadi gini, memang perlu pemahaman lebih luas ya untuk bicara keterbukaan informasi publik itu. Jadi Undang-Undang 14 itu sebenarnya tahun 2008 itu kitab sucinya sebenarnya kan, yang menjadi rujukan. Rujukan diterbitkan undang-undang ya pasal 28F kan, di Undang-Undang Negara Republik Indonesia, di situ rujukannya. Jadi intinya adalah di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada 4 kategori informasi. Kategori ya, bukan informasinya, tapi kategori. Yang pertama adalah informasi yang wajib untuk diumumkan dan disediakan secara berkala. Itu ada di pasal 9 di Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi informasi itu sudah wajib untuk diumumkan, bukan wajib untuk diumumkan dan disediakan secara berkala. Artinya apa? Informasi ini tidak harus menunggu ada orang meminta, tidak harus menunggu publik atau masyarakat meminta. Itu badan publik, bahasanya adalah badan publik, wajib untuk mengumumkan. Contohnya apa? Contohnya adalah anggaran misalnya, APBD. APBD itu di undang-undang itu tidak ada menyebutkan itu informasi dikecualikan. Semuanya pure itu adalah informasi yang terbuka dan harus diumumkan kepada masyarakat. Namanya adalah berkala, berarti diumumkan secara berkala. Tidak mulai diumumkan hari ini, 2 tahun kemudian baru diubah, enggak. Kalau berkala itu kan 6 bulan sekali. Kalau APBD kan berarti 6 bulan sekali, ada murni, ada perubahan. Nah, jadi harus diumumkan. Itu sifatnya wajib untuk diumumkan dan disediakan secara berkala. Mulai dari proses APBD, ini baru satu informasi ya, APBD. Mulai dari proses, mulai dari penetapannya, mulai dari realisasinya, sampai pada laporan dan proses audit itu wajib untuk diumumkan kepada masyarakat. Dan masyarakat harus tahu, karena di undang-undang itu, itulah haknya masyarakat untuk mengetahui. Kalau kita kaitkan dengan tadi hari hak untuk tahu, kalau bahasa milenialnya sih hari hak untuk kepo sedunia, bahasanya gitu kan. Kepo kita mau kepo lah, masyarakat sekarang ini kan kepo. Benar. Semua orang mau kepo. Nah, termasuk jangan hanya mengkepo-kepoin pribadi orang, ya kan? Jangan mantan aja dikepoin. Gitu. Tapi juga bagaimana kita kepo terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan badan publik yang di situ kita punya peran serta untuk sama-sama membangun masyarakat. Nah, itu baru satu. Informasi yang wajib untuk diumumkan dan disediakan secara berkala. Yang berikutnya adalah informasi yang wajib untuk diumumkan serta-merta. Nah, wajib untuk diumumkan serta-merta. Apa nih artinya? Dia wajib untuk mengumumkan. Contohnya adalah tentang informasi musibah. Ada musibah banjir. Kalau yang kita sekarang belum berhenti sampai sekarang kan kasus COVID-19 ini, corona. Maka nanti instansi atau badan publik yang terkait dengan hal ini itu wajib untuk mengumumkan. Apa yang wajib diumumkan? Berapa jumlah kasus, mana zona hijau, zona oranye, zona merah, zona hitam. Kita sekarang yang diberlakukan di PPKM level berapa, apa-apa. Itu wajib untuk diumumkan. Jangan menunggu masyarakat minta baru diumumkan, bukan. Tapi sudah wajib mengumumkan, nggak boleh nih jalan 2 minggu pokoknya semuanya di rumah. Nah, itu harus diumumkan. Jangan ke sana. Di sana ada gempa. Jangan ke sana ada bencana longsor. Nah, itu wajib diumumkan. Nah, itu saya. Yang ketiga adalah, itu satu ya, banyak yang lain informasinya. Yang ketiga adalah informasi yang wajib hanya disediakan setiap saat. Wajib disediakan setiap saat. Dia tidak wajib mengumumkan, tapi dia disediakan. Dia hanya wajib. Apa contohnya? Misalnya kayak kebijakan-kebijakan kelembagaan, naskah-naskah akademik dari membuat kebijakan atau apa. Nah, itu
wajib untuk disediakan. Dia tidak wajib untuk umumkan. Tapi ketika ada masyarakat meminta data itu, dia wajib untuk memberikan. Tapi tidak wajib untuk diumumkan. Nah, yang terakhir yang paling perlu dipahami, namanya keterbukaan informasi publik, tapi tidak semua juga kita telanjang bulat. Semuanya terbuka, wah enggak juga kan. Nah, yang terakhir adalah informasi yang dikecualikan. Nah, itu ada di pasal 17. Saya kurang hafal juga, tapi ada di pasal 17 di Undang-Undang 14 tahun 2008. Semuanya apa saja yang dikecualikan itu banyak. Kalau saya contoh ya, misalnya proses penyidikan di kepolisian. Polisi lagi lakukan penyidikan, baru ditetapkan tersangka. Tiba-tiba masyarakat kepo lagi, ingin tahu siapa ini orang ini, keburu lari, kan kabur orangnya kan. Atau lagi yang sekarang di dalam undang-undang itu juga disebutkan yang wajib untuk dikecualikan adalah informasi yang rahasia pribadi, rahasia medis orang, riwayat pendidikan orang, KTP itu yang boleh diketahui cuma nama, alamat orang, nomor telepon, itu tidak boleh. Itu semuanya dikecualikan, kecuali orangnya mau ngasih. Kalau orangnya tidak mau ngasih, ya selamanya sampai mati dia tidak boleh diketahui. Makanya kita ini kan, ya kita memang hari kepo sedunia, ayo kepo terus ya, tapi jangan juga terlalu kepo betul kan, terlalu ingin tahu betul. Makanya hati-hati sekarang, saya sering kalau ada teman nge-share KTP orang, orang kayak karena ingin, biasanya kan masyarakat kita ini rasanya apa ya, kalau udah paling tahu duluan tuh cepat juga nge-share kan. Ya kan? Wah, dapat KTP tiba-tiba share. Disebutkan meninggal dunia padahal orangnya masih sehat walafiat. Ini salah juga kan. Pada KTP itu memuat nick. Hati-hati, makanya kita sering dibobol apa? Pinjol. Macam-macam pinjol, dibobol data kita atau apa. Karena kita sembarang ngasihkan nick orang, kasihan. Makanya kalau ada KTP ya janganlah di-share. Karena itu adalah informasi pribadi orang. Kecuali orangnya yang memberikan sama kita, ini loh KTP saya, silahkan dipublikasi misalnya. Nah itu ya, jadi informasi dikecualikan itu termasuk. Jadi 4 kategori itu informasi yang apa ada di undang-undang terbuka. Ini yang mungkin sering terjadi di masyarakat adalah soal KTP tadi. Kalau kita berurusan segala macam, itu pasti yang diminta adalah KTP. Saya juga pernah lihat itu di Twitter ketika ada orang yang diminta KTP ya, kemudian dia menghapus atau ngeblur nicknya, itu dipersoalkan oleh lembaga bersangkutan. Nah itu gimana? Selama ini kan kita kalau nggak kita kasihkan utuh, wah nggak bisa nih, nggak bakal diproses. Begitu pula kalau kita berurusan dengan lembaga-lembaga negara, pasti kita kasih KTP secara utuh. Itulah, saya kadang-kadang juga agak bingung dengan sistem negara kita ya. Makanya sekarang kan RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi, itu kan sudah disahkan. Tahun ini kalau nggak salah sudah disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Walaupun PP-nya belum keluar, karena PP itu untuk pelaksanaan undang-undangnya. Dan mudah-mudahan itu bisa melindungi data pribadi kita. Ya kita ini negara kita mengumbar data pribadi, KTP kemana-mana, kartu keluarga di fotokopi kemana-mana ya. Jangan salahkan negara kita banyak kebocoran data. Ini yang jadi masalah. Memang susah sistemnya seperti itu. Misal kita mau jadi nasabah bank, tidak mau, yang diminta adalah KTP. Fotokopi KTP-nya Pak, bilang. Oh ya sudah, mau dikasihkan berapa lembar? Minta 3 lembar kadang-kadang. Belum lagi minta foto 3x4. Lah sekarang eranya digital kok masih pakai foto, terus untuk apa foto itu? Itu yang kadang-kadang sistem kita yang masih belum gimana ya? Belum bisa memberikan perlindungan terhadap data pribadi orang. Nah mudah-mudahan dengan adanya undang-undang PDP ini nanti berjalannya undang-undang perlindungan data pribadi ini, data-data pribadi seperti itu dilindungi gitu loh. Karena gini, di undang-undang kependudukan, saya lupa nomor berapa, tahun berapa, itu disebutkan data kependudukan itu jelas-jelas adalah informasi yang wajib untuk ditutup. Apanya data kependudukan? Ya termasuk nomor induk, mau NIK dia kah, mau nomor induk pegawai kah, mau nomor induk apapun yang bisa kira-kira nanti di hack orang atau apa, itu bisa jadi masalah. Alamat, bahkan mungkin jenis kelamin, jumlah istri, jumlah anak, apalagi riwayat pendidikan, rekam medis orang, itu semuanya adalah informasi yang tidak bisa dibuka sama orang. Tapi ya gimana, sistem kita memang seperti itu. Artinya sistem belum siap. Ya mudah-mudahan undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa mengcover itu. Jadi tidak sembarangan sekarang kita mengumbar data pribadi orang ataupun termasuk NIK. NIK itu apalagi ke depan katanya
satu NIK itu bisa dipakai untuk semua kan? Untuk ngurus BPJS itu. Betul. NIK itu masuk ke akses aplikasi Peduli Lindungi. Nanti ngurus SIM juga pakai NIK juga katanya. Jadi betul-betul datanya harus kita lindungi. Bayangkan kalau orang hacker bisa membuka NIK orang, habis. Habis data kita semua. Makanya perlu perlindungan. Sistem kita memang harus memang banyak PR masih soal pelindungan data pribadi kita. Kemudian sebagai edukasi juga ke warga, bagaimana menyikapi ketika kita tadi berurusan dengan taruhlah lembaga tadi swasta maupun lembaga pemerintah juga kan masih minta KTP. Itu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya begini, kalau saya pribadi biasanya kalau saya berurusan begitu saya selalu tanya, ini untuk apa? Oh gitu. Tujuannya apa? Kalau toh hanya yang diminta adalah nama ya silahkan. Kalau toh yang diminta adalah alamat silahkan. Tapi kalau sampai NIK untuk apa? Kalau saya, kalau ngikuti saya silahkan. Gitu aja sih. Kalau misalnya kepentingannya cuma nggak ada kan, ya fotokopi KTP, ujung-ujungnya KTP juga dibuang, nggak jelas di ketong sampah, akhirnya diketemukan orang yang punya niat jahat ya jadi masalah nanti. Saya pikir gitu. Jadi gini, intinya adalah keterbukaan informasi publik itu sebenarnya adalah hak untuk masyarakat lah. Masyarakat punya hak untuk bagaimana sama-sama bertanggung jawab untuk membangun bangsa ini dengan transparan dan terbuka lah. Intinya kan begitu. Jangan sampai juga hal-hal yang sebenarnya harus dibuka itu ditutup, hal yang ditutup malah justru harusnya dibuka. Ini kan yang negara kita ini kadang-kadang masih bolak-balik. Gitu. Baik, ini kita masuk ke inti tadi bahwa hari hak untuk tahu. Nah, ini mungkin sejarahnya seperti apa sih? Kok harus ada sampai menjadi hak bagi setiap orang untuk tahu akan sesuatu itu seperti apa? Ya, hari hak untuk tahu. Kalau bahasa Kalimantannya rek to know day ya. Bahasa Kalimantan. Hari hak untuk tahu, rek to know day ya. Sebenarnya hari hak untuk tahu ini peringatannya sedunia loh. Sedunia. Bukan hanya Indonesia yang punya ini. Karena tahun 2002 di Sofia di Bulgaria. Ada 60 negara berkumpul, negara yang yang open government, negara yang berprinsip demokrasi, menjalankan demokrasi di negaranya masing-masing, berkumpul kemudian punya kesepakatan bagaimana bahwa yang namanya demokrasi yang di dalamnya adalah prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi itu lebih dikedepankan, itu dijalankan. Makanya kemudian 60 negara ini dengan kreativitasnya masing-masing membentuk lembaga ataupun membentuk undang-undang yang itu menjadi acuan daripada warga negaranya masing-masing. Nah, untuk Indonesia kemudian lahir Undang-Undang 14 nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dilaksanakannya kemudian pelaksanaannya terbit peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010. Artinya 2010 baru bisa dilaksanakan. 2011 baru lahir yang namanya Komisi Informasi Pusat. Jadi 2011 itu Komisi Informasi Pusat 2011. Nah, dari hasil semua dari Sofia, Bulgaria, kemudian negara-negara open government tadi berkumpul, makanya disitulah kita semua kemudian menyepakati tanggal 28 September sebenarnya ya, 28 September itu sebagai hari hak untuk tahu. Cuman yang dibilang tadi bingung juga, harusnya hari ini adalah hari hari hak untuk tahu, tapi banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Saya bingung juga. Paradoks ya. Iya. Nah, mungkin ini kami akan dorong ke depannya. Memang kita perlu keaktifan kami di Komisi Informasi yang mengawal undang-undang ini. Bagaimana nanti pemerintah secara nasional mungkin bisa menetapkan di tanggal 28 September itu sebagai termasuk masyarakat untuk diajak untuk sama-sama memperingati hari hak untuk tahu. Sebenarnya begini, dalam 1 tahun itu ada 2 sebenarnya peringatan ini, tapi juga masih belum ada yang tahu kan? Yang pertama ya tanggal 28 September ini, hari hak untuk tahu. Yang kedua, lahirnya undang-undang. Sebenarnya itu juga hari keterbukaan informasi nasional. Tahu nggak tanggal berapa?
Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Itu tanggal 30 April. 30 April, oh iya. Tanggal 30 April. Itu juga sebenarnya harus diketahui, tapi banyak juga yang tidak tahu. Iya. Karena lahirnya undang-undang ini gitu Iya, loh. Lahirnya iya. undang-undang ini di tanggal 30 April tahun 2008, makanya juga disepakati kemudian itu menjadi Hari Keterbukaan Informasi Nasional, tapi khusus Indonesia. Tapi kalau untuk 28 September itu diperingati oleh 60 negara sedunia, karena disitulah tonggak sejarahnya berkumpulnya 60 negara menetapkan untuk bagaimana peringatan hari HAM untuk tahun ini hari apa sebagai hari peringatan sedunia. Gitu. Ini yang artinya kalau ditarik benang merah tadi lahir KI juga dari adanya ya. apa dari 60 negara ini. Ya. Kemudian yang mengusulkan itu apakah dari pihak pemerintah atau dari Jadi gini, masyarakat? kalau kita lihat sejarah sebelum tahun 2008, jadi tidak juga ujuk-ujuk undang-undang ini diundang-undangkan, tidak. Itu berproses. Yang saya ingat ya di dalam ini prosesnya selama 8 tahun. 8 tahun. Okay. Tahun 2000-an itu NGO yang konsen di bidang keterbukaan ini kemudian berkumpul dengan tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh bangsa yang konsen di bidang keterbukaan, kemudian coba terus menggali, akhirnya dimasukkan ke lembaga legislatif untuk dijadikan, dia dibentuk menjadi undang-undang. Dan alhamdulillah di tahun 2008 di zaman pemerintahan Pak SBY pada saat itu, undang-undang ini kemudian bisa diundang-undangkan. 8 tahun prosesnya. Jadi tidak juga ujuk-ujuk datang setahun langsung diundang-undangkan, tidak. Karena prosesnya juga panjang, perdebatan atau apa. Karena begini ya, kita ini ya kita tidak bisa mengungkit yang lama ya. Kita ini sudah enak dan terlena dengan era yang ibaratnya tertutup semua. Kemudian lahir undang-undang ini, kita disuruh untuk terbuka, itu kan sesuatu yang gimana ya? Shock culture. Wah, susah gitu loh. Bayangkan untuk tangan yang sudah enak di atas, kemudian kita balik, kemudian tangan ini telapak yang berada di atas, ini kan bukan hal yang mudah gitu loh. Orang yang biasanya menutup anggaran kemudian disuruh untuk terbuka, wah itu sesuatu yang susah gitu loh ya kan, susah banget gitu loh ya kan, susah banget. Orang yang biasanya ke kantor diam-diam, kepala dinasnya diam-diam, sekarang kepala dinasnya harus terbuka, harus menyebutkan profilnya di website atau apa, dia harus menyebutkan anggarannya berapa dia terima, yang dilaksanakan berapa, progresnya apa, programnya apa. Lo bayangkan mengubah budaya yang seperti itu tuh bukan hal yang mudah untuk saat ini. Jadi kalau tadi Mas Denny bilang terbalik-balik, kemudian ada kepala daerah yang tidak tahu komisi informasi, kalau saya sih masih mewajarkan, karena memang mengubah tradisi seperti itu bukan hal yang sangat gampang untuk saat ini, butuh proses panjang. Baik, masuk ke wilayah informasi tadi kan ada yang dikecualikan itu masuk di dalam ranah hukum ya. Kemudian untuk tadi mengumumkan anggaran, artinya apakah institusi ini atau OPD ini dia merilisnya lewat atau berbagai cara, apakah salah satu bisa dipajang di mading mereka, katakan begitu, atau seperti apa prosesnya? Jadi gini, sebelum jauh ke sana harus tahu dulu di pasal 1 ketentuan umum itu harus dipahami ada 2 jenis informasi. Ini berdasarkan undang-undang ya. Kalau tadi kategori informasi, kalau ini jenisnya lagi. Beda lagi. Jadi ada namanya informasi, ada namanya informasi publik. Itu harus beda. Oh gitu, baik. Kalau informasi itu adalah gagasan, ide yang mengandung makna ya. Gagasan, ide, pernyataan, itu hanya informasi. Misalnya kepala daerah hanya ngomong, wah saya tadi dari lokasi banjir, nanti tahun depan deh kita anggarkan di APBD. Itu masih informasi itu. Belum tentu kan dianggarkan. Dewan yang nggak setuju gimana? Duitnya nggak ada ya gimana kita mau nganggarkan, kan susah. Kalau informasi publik apa? Nah, kalau informasi publik baru ini yang sebenarnya yang patut harus diakses oleh masyarakat. Yang harus diketahui. Jadi beda ya pasal
Ketentuan umumnya itu pasal 1 yang ayat 1-nya informasi, ayat keduanya adalah ayat 2-nya adalah informasi publik. Iya. Inilah yang patutnya dia. Apa? Informasi itu adalah yang dihasilkan, yang dikelola, yang dikirim ataupun diterima. Nah, makanya saya bilang tadi, bicara APBD setelah diketok menjadi sebuah perda, itu baru namanya informasi publik. Itu baru yang bisa diakses oleh masyarakat. Ya gitu tadi. Jadi baru bisa diakses oleh masyarakat. Kalau belum dihasilkan dan belum dikelola ya berarti masih sekedar informasi. Itu satu ya, pemahaman yang pertama. Baik. Yang berikutnya, badan publik. Pemahaman badan publik, kita jangan mindset kita bahwa badan publik itu adalah instansi pemerintah. Salah. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di ayat 3 lagi disebutkan, apa itu badan publik? Badan publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, yang anggaran seluruhnya ataupun sebagiannya berdasarkan APBD ataupun APBN, sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri, maka dia adalah atau organisasi pemerintah yang mendapatkan bantuan masyarakat ataupun bantuan luar negeri, maka dia adalah badan publik. Jadi badan publik itu bukan instansi pemerintah aja. Selama dia menerima APBD APBN, baik dia seluruhnya maupun sebagian, maka dia adalah badan publik. Apa? OKP. Iya, OKP. Ormas. Iya. Ormas terima apa? Hibah. Terima bansos. Berarti dia adalah badan publik. Apalagi? Oh, yayasan misalnya. Iya. Kamu terima apa? Terima hibah. Apalagi? Organisasi pengurus masjid, pengurus gereja, pengurus pura. Terima apa? Hibah. Berarti Anda adalah badan publik. Ada lagi yang lain, NGO, LSM. Oh, kami tidak pernah terima APBD, sepeser pun kami tidak pernah terima APBD. Apalagi bantuan masyarakat tidak pernah. Kami dapatnya dari The Asia Foundation, dari funding father dari luar. Di undang-undang disebutkan bantuan luar negeri, berarti Anda juga adalah badan publik. Jadi badan publik itu menyeluruh semua. Selama dia menerima APBD, APBN, eksekutif, yudikatif, legislatif, atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dari APBD APBN, bantuan masyarakat ataupun sumbangan masyarakat pun ataupun bantuan luar negeri, maka dia adalah badan publik. Jadi posisinya pemerintah dengan LSM sama, pemerintah dengan ormas sama, harus taat kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah itu. Berarti taruh tadi lembaga-lembaga yang menerima anggaran dari pemerintah maupun menghimpun dana, itu mereka masuk kategori wajib melaporkan berkala atau tunggu diminta dulu atau seperti apa? Wajib mengumumkan lah. Gitu, berkala. Apapun ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, labelnya adalah badan publik, maka dia harus taat dan tunduk kepada Undang-Undang 14. Wajib mengumumkan dan disediakan secara berkala. Mau dia LSM, mau dia ormas, mau dia OKP, wajib dia mengumumkan juga. Sama halnya posisi dengan pemerintah. Jadi jangan menitik beratkan kepada pemerintah. Saya bukan maksudnya membela pemerintah, ya tidak. Tetapi ya seperti itu. Eksekutif pemerintah, dikira juga instansi pemerintah adalah juga misalnya Pemkot, Pemprov, nah, itu saja, dinas, bukan. Ada legislatif kok, DPR juga wajib. Apalagi yudikatif. Mau dia kejaksaan, mau dia Polda, mau dia TNI, mau dia PT UN, pengadilan negeri, pengadilan agama, itu semua adalah badan publik yang wajib dan tunduk kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya kalau tadi mereka mengumumkan cukup dengan menempel di dinding kantor mereka tuh sudah termasuk. Jadi itu saluran. Kalau di pasal 28F itu disebutkan, pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia disebutkan melalui saluran manapun. Gitu. Wajib untuk mengumumkan melalui saluran manapun. Baik. Itu di pasal 28F. Tapi kemudian badan publik diminta untuk mengembangkan diri untuk mengumumkan tersebut. Eranya sekarang udah era digital kok. Udah nggak zamannya dia mengumumkan di papan pengumuman. Kan gitu. Kecuali di desa aja sekarang udah punya website kok. Iya benar. Bayangkan ngumumkan sebundel APBD begini baru diumumkan, gimana cara bacanya masyarakat kan. Nah sekarang udah ada eranya, udah era digital. Kita bisa, kalau kami sih Komisi Informasi, kami selalu mengarahkan bagaimana sekarang ini digitalisasi informasi. Seabrek
2 lemari sampai 3 lemari data, masukkan saja di website, gampang. Jadi kalau ada masyarakat minta data, minta dong data APBD ini tahun 2019. Oh iya silahkan klik tuh di website kami www bla 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 .go.id. Klik aja, ambil sendiri, copy sendiri. Gampang kan? Daripada sebundel begini, oh bentar, urusan dulu ke atas, dibolehkan apa tidak? Oh boleh nih, fotokopi ya, fotokopi bayangkan berapa. Nah itu, sekarang arahnya kan udah eranya sudah era digital. Dan sekarang orang melek semua kok, melek digital semua. Sekarang kan mudah sekarang semuanya. Mau download, mau apa sekarang mana masyarakat yang tidak punya HP Android? Saya tanya, Mas Denny, mana? Anaknya pasti punya HP Android loh, kan dikasih kan? Tinggal paketnya aja lagi. Oh iya benar, tinggal kuotanya aja lagi ya. Oke, ini jika terjadi katakanlah kasus saya nih mau mengakses satu informasi laporan keuangan lembaga apapun lah namanya, apakah itu menghimpun dana atau dan seterusnya, kemudian saya dihalang-halangi nih. Kan kita punya hak nih sesuai dan dilindungi oleh undang-undang bahwa ya lembaga publik wajib menginformasikan laporan keuangan kan salah satu informasi yang harus kita ketahui juga. Nah, ketika kita kita mentok enggak boleh nih, ini rahasia. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi memang apa ya? Kami ini Komisi Informasi memang hakim dan mediator ya. Kembali ke situ dulu. Jadi kami ini sifatnya delik aduan. Kalau nggak ada aduan dari masyarakat kami nggak bisa apa-apa. Itu perbedaan kami dengan lembaga kuasi yang lain, lembaga pengadilan yang lain. Kalau misalnya kayak KPK, mereka punya tim penyidik. Baru dapat info mereka bisa turun melakukan penyidikan. Kalau kami nggak bisa. Tunggu masyarakat. Deliknya aduan. Yang pertama. Nah kemudian berikutnya mekanisme permohonan informasi harus dilakukan dulu. Jadi masyarakat, ini saya kasih tahu ya. Masyarakat misalnya Mas Denny mau minta data buku APBD tahun 2019 misalnya, mau minta itu ya. Mintanya kemana misalnya? Pasti Bapeda kan? Ke Bapeda atau DPR misalnya, atau Bapeda lah, tanggap. Ya bikin surat dulu, ke sana dulu. Ke hulu dulu. Kalau kami bagian hilirnya, Komisi Informasi. Ke sana dulu bikin surat permohonan informasi. Judulnya permohonan informasi, apa yang dimohonkan? Buku APBD, salinan kopi atau buku APBD 2019. Tujuannya apa? Harus disebutkan. Tujuannya mau mengakses, mau bikin penelitian, mau apa. Lampirkan suratnya, kirim ke sana. Nah, lampirkan data diri. Nggak bisa juga sembarangan. Karena pemohon informasi itu, namanya pemohon ya, Mas Denny pemohon. Namanya pemohon itu adalah warga negara Indonesia. Harus warga negara Indonesia. Itu undang-undangnya WNI loh. Ketika dia WNA nggak bisa. Pembuktiannya apa? WNI. Berarti pakai KTP tadi. Mau tidak mau harus memperlihatkan KTP. Tapi bukan untuk diumbar ya, bukan dipublikasi. Tapi itu menjadi persyaratan. Ketika pribadi berarti KTP. Bagaimana kalau per kelompok? Saya mewakili teman-teman saya nih, ada 10 orang di belakang. Minta KTP-nya semua. Untuk ngajukan surat ke situ ada 10 orang nih. Nah, bagaimana kalau pakai lembaga? Nah, kalau pakai lembaga mau dia badan hukum private atau badan hukum publik, maka harus dilengkapi yang namanya ADRT atau akta pendirian perusahaan yang mendapat persetujuan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. AHU namanya. Nah sekarang orang banyak, kami sudah terdaftar kok organisasi kami di Kesbangpol. Oh nggak bisa, harus tetap AHU. Nah masuk ke sana. Dari hari pertama itu sudah dihitung 1 hari kerja. Itu 10 hari kerja Mas Denny nunggu. 10 hari kerja, 10 hari kerja, bukan 10 hari ya. 10 hari kerja. 10 hari kerja, baik. Jadi kalau Sabtu Minggu nggak dihitung. Hari libur tanggal merah nggak dihitung. Cuti bersama nggak dihitung. Jadi 10 hari kerja. Kalau 10 hari kerja biasanya 2 minggu kan? 2 minggu. Karena 5 hari aja dalam 1 minggu kan, berarti 10 hari. Nah, setelah 10 hari kerja ternyata tidak direspon sama Bapeda, didiamkan aja kan, biar aja, nggak usah diherani lah. Mas Denny itu apa minta ini? Betul. Hari ke-11 nggak usah digubris, biar aja dia begitu, nggak usah digubris. Hari ke-11 ajukan lagi surat kedua, masih ke Bapedanya. Ajukan surat kedua, namanya perihalnya surat keberatan. Saya keberatan. Surat pertama saya ternyata tidak ditanggapi. Mohon untuk ditindaklanjuti. Gini. Nah, keberatan itu masanya 30 hari kerja. Lama lagi, bisa 1,5 bulan.
Ya kan, kalau tadi sudah setengah bulan, berarti 2 bulan. Iya. Nah, selama 30 hari kerja, ternyata tidak ditanggapi juga sama Bapeda misalnya. Baru masuk ke kami. Ngadunya ke kami. Bikin surat ke kami, bikin formulir, ngajukan sengketa namanya. Sengketa ya. Sengketa informasi. Mohon dong Komisi Informasi, selesaikan sengketa saya minta data nggak dikasih-kasih. Atau, ada lagi, atau Mas Denny mintanya APBD tahun 2019 full, yang dikasih cuma separuh misalnya. Nggak puas kan? Boleh nggak ngajukan sengketa? Boleh. Oh, saya nggak puas, dikasihnya full kok, dikasihnya separuh. Yang dikasih cuma ringkasan misalnya. Orang minta bukunya sebundel, kalau yang dikasih cuma ringkasan 2 lembar misalnya. Ya, itu kan salah pemberian gitu. Ya udah, sengketakan. Barulah kami nanti akan mengadili ya layaknya kayak model pengadilan, kita panggil. Kalau pernah nonton kemarin persidangan antara Mahkamah Konstitusi dengan konflik Pilpres 2019, nah yang modelnya sama. Pemohon dan termohon kita hadapkan, apa masalahnya, ya udah sama, pemeriksaan awal, nanti ada mediasi, ada kesimpulan, ada putusan. Jadi kayak model sidang juga gitu. Sama model sidang. Dan seterusnya sampai pada akhirnya nanti itu ada banding-banding gitu. Sampai banding, kalau dia tidak terima banding, bisa kasasi. Sampai saat ini ada 2 yang sudah kasasi untuk di Kaltim. Oh gitu. Sampai tingkat kasasi. Yang pertama tahun 2015 itu Jatam. LSM Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, Kaltim, itu minta data IUP di Pemkab Kukar. Nggak dikasih. Nggak dikasih, proses, kami putuskan di KI. Wajib dikasih, nggak juga dilaksanakan. Banding mereka dulu bandingnya ke Petun. Yang dari pihak Pemkab banding? Bukan, mereka Jatamnya karena nggak dikasih. Kalau dia lembaga non pemerintah, Petun. Kalau lembaga pemerintah, ke PN, Pengadilan Negeri. Jadi gitu pembagiannya. Petun menguatkan putusan kami. Ayo tetap kasihkan Pemkab Kukar. Karena ini banggar terbuka. Nggak juga dikasih. Naik kasasi. Kasasi Mahkamah Agung. Sampai Mahkamah Agung juga. Yang terakhir Badak, LNG Badak. Sama, menguatkan juga putusan kami yang wajib untuk kepada Yayasan LNG Badak. Jadi prosesnya sama dengan pengadilan-pengadilan. Cuman memang bedanya kalau KPK ketika ini sudah masuk proses penyidikan dikasih rompe oren. Kalau kami tidak. Tidak ada rompe-rompe RNN. Semuanya proses penyelesaian sengketa. Baik, terasa sih sudah hampir 60 menit. Mungkin bisa sedikit ajakan ataupun saran kepada warga sih agar lebih melek lagi terhadap, selain tadi ada hari hak untuk tahu, juga ajakan agar ini loh sebenarnya warga ini ada undang-undangnya loh kalau mau pengen tahu informasi publik. Silakan. Oke. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu sebenarnya ada 3 prinsip yang harus dipahami. Yang pertama adalah partisipasi. Baik. Partisipasi itu artinya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi terhadap proses pembangunan. Gimana maksudnya? Ini pemerintah misalnya lagi ingin bangun proyek jembatan. Apa partisipasi masyarakat? Ya dia harus tahu dong, harus kepo. Kapan dibangunnya nih? Progresnya sudah kapan ini? Duitnya berapa yang dianggarkan? Siapa kontraktornya nih? Kapan pelaksanaannya nih? Sudah sampai mana? Selesainya kapan? Itu harus dikepoi. Itu maksudnya partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah atau badan publik yang melaksanakan. Dia harus punya akuntabilitasnya gimana terhadap masyarakat. Jadi ketika dia mau bangun jembatan tadi contohnya jembatan, maka dia harus bangun, ini anggarannya harus diumumkan. Nilainya misalnya 100 miliar. Ini kontraktornya ini kontraktornya juga punya pengalaman. Ini pelaksanaannya mulai tanggal sekian, nanti tanggal sekian selesai. Ini kendalanya sekian, dibangun sekian. Ini kita beli barang dari sini. Itu harus diumumkan akuntabilitasnya di situ. Yang ketiga dari undang-undang itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab daripada badan publiknya dalam melaksanakan pembangunan, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Masyarakat juga punya tanggung jawab loh terhadap pembangunan. Jangan dibiarkan aja. Ketika salah-salah baru ribut, baru diolok-oloki, diviral-viralkan. Padahal masyarakat juga punya tanggung jawab terhadap pembangunan itu. Baik. Terima kasih kehadiran dari Bung Muhammad Haidir berkenan membagi sesuatu yang memang ini kalau saya sih sangat penting, sangat diperlukan masyarakat, apalagi tadi di tengah keterbukaan informasi, setidaknya dari obrolan kita tadi sedikit mengedukasi bahwa ini loh hak-hak warga
Ya. Ada warga yang wajib diketahui dan ada juga yang tidak wajib untuk Ya. diketahui. Oke, terima kasih Kak Dira sama sekali. Sekali lagi semoga berkenan di selanjutnya kalau kita undang podcast, kita mungkin ada bahasan yang lebih menarik lagi. Siapa tahu bisa berkenan. Sukses. Oke, Susah TV. Baik, terima kasih. Oke, sekian dari kami podcast hari ini Nusa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup juga sejam. Mana juga. Asik.